Jadi saya diberi waktu untuk membeli, saya kira sampai 10 makanan sudah siap. Cocok. Jadi pernikahan sebagai itu apa? Itu satu pertanyaan. Apa itu pernikahan? Pernikahan itu nikah itu ikatan dari bagi supaya menegakkan berbuat inti, supaya legal berbuat inti untuk meneruskan rumah tangga, keturunan bahagia. Jadi kalau ada orang tidak menikah, baru berbuat inti, apa pikir namanya itu? Berarti bukan Islam, bukan Islam, binatang. Binatang. Kita ini manusia yang berislam, punya tata cara, punya aturan hidup. Untuk apa kita bicara perkawinan? Untuk apa kita kawin? Untuk apa? Itu sesuai dengan dalam Al-Quran. Pak Deden sudah sebut surah Ar-Rum ayat 21, bahwa Tuhan Allah Subhanahu wa taala menciptakan istri dari jenismu agar kamu merasa berbahagia. Itu Ar-Rum. Itu yang menyuruh kita untuk nikah. Jadi memang Tuhan menyuruh kita untuk berbuat inti yang halal, bukan haram. Jadi kita ini berbuat, disuruh berbuat inti yang halal. Jadi kalau ada orang tidak suka berbuat inti, berarti tidak itu bukan manusia, tidak sempurna, perlu dipertanyakan. Kenapa tidak suka? Umpamanya siapa namanya ini? Umpamanya si Pak Anwar sana tidak suka berbuat inti, berarti tidak sehat, perlu dipertanyakan. Baik dengan tapi dengan nikah. Nah itu. Begitu juga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004. Nah, kemudian dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perkawinan. Nah, di situ juga di Undang-Undang 1 Tahun 2004 dijelaskan bahwa perkawinan ikatan repati akan hidup tentram. Kemudian bagaimana dengan perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009? Nah, di situ batas umur. Kenapa di batas umur 19? Jangan dibawanya. Karena kita ini supaya hidup langgeng, jangan cerai. Karena banyak permasalahan sekarang, banyak cobaan. Jadi kalau umur tidak matang, cobaan yang berat itu bagi laki-laki itu bila mana perempuan itu tidak punya apa-apa. Tapi cobaan yang berat bagi perempuan dan laki-laki bila mana laki-laki itu tidak pakai apa-apa. Jangan pakai apa-apa itu. Kalau malam, tapi juga siang. Nah itu. Bagaimana kita supaya hidup langgeng itu, hidup sakinah, itu harus ini. Ada nyanyiannya itu. Pernikahan. Ada nyanyiannya itu. Pasangan yang di gogonya, nah itu. Saling cinta, saling hormat, apalagi saling menjaga, saling berikan musyawarah untuk sakinah. Saya kira itu yang dijaga baik-baik. Itu gunanya kita, maka kita perlu untuk dari katakan tadi musyawarah untuk sakinah.
Bagaimana kita supaya sakinah? Musyawarah di rumah tangga. Musyawarah yang disembunyikan itu rahasia-rahasia dibongkar itu diberitahu supaya kita sakinah. Jangan disembunyi. Nah, transparan. Ada suami disuruh transparan istrinya, baru suaminya sembunyi. Saya kira ada dia demikianlah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya diberi waktu 40 menit. Saya kira sudah sampai. Karena ini makanan sudah siap. Jadi pernikahan sebenarnya itu apa? Itu satu pertanyaan. Apa itu pernikahan? Pernikahan itu nikah itu ikatan lahir batin, supaya melegalkan berbuat intim, supaya legal berbuat intim. Saya diberi waktu 40 menit. Saya kira sudah sampai. Karena ini makanan sudah siap. Jadi pernikahan sebenarnya itu apa? Itu satu pertanyaan. Apa itu pernikahan? Pernikahan itu nikah itu ikatan lahir batin, supaya melegalkan berbuat intim, supaya legal berbuat intim. Seorang istri saya bilang begini, kebahagiaan, kesenangan, ketentraman itu tidak dicari, tapi dia diciptakan. Artinya kita sebagai sepasang suami istri, kita diciptakan kebahagiaan. Bagaimana caranya? Ini berdasarkan pengalaman pribadi. Kita sebagai laki-laki itu karena cenderung melihat fisik, maka kalau kita sudah beristri, maka pelihara istri kita supaya sama seperti pertama kali kita tertarik untuk melihatnya. Makanya kalau kita lihat artis, besar biayanya, Pak. Besar biaya operasionalnya. Nah, begitu juga dengan ibu-ibunya, apa yang menyebabkan kita tertarik dengan suami kita sekarang itu tetap dipelihara, agar kita masing-masing cenderung merasa tenang, merasa tenang, merasa bahagia kalau melihat pasangan kita. Dan saya yakini ujian terbesar bagi sebuah butuh rumah yang lebih layak, butuh kendaraan, butuh mobil. Ya, kalau butuh kendaraan, butuh. Jadi saya diberi waktu 40 menit. Saya kira sudah sampai. Supaya ini makanan sudah siap. Jadi pernikahan sebenarnya itu apa? Itu satu pertanyaan. Apa itu pernikahan? Pernikahan itu nikah itu ikatan lahir batin, supaya melegalkan berbuat intim, supaya legal berbuat intim untuk meneruskan rumah tangga, keturunan, bahagia.
Jadi kalau ada orang tidak nikah, baru berbuat intim, apa pikir namanya itu? Berarti bukan Islam, bukan Islam, binatang. Kita binatang. Kita ini manusia yang berislam, punya tata cara, punya aturan hidup. Untuk apa kita bicara perkawinan? Untuk apa kita kawin? Untuk apa? Itu sesuai dengan dalam Al-Quran. Pak Deden sudah sebut surah Ar-Rum ayat 21, bahwa Tuhan Allah Subhanahu wa taala menciptakan istri-istri dari jenismu agar kamu merasa berbahagia. Itu Ar-Rum. Itu yang menyuruh kita untuk nikah. Jadi memang Tuhan menyuruh kita untuk berbuat intim yang halal, bukan haram. Jadi kita ini disuruh berbuat intim yang halal. Jadi kalau ada orang tidak suka berbuat intim, berarti tidak sempurna, itu bukan manusia, tidak sempurna, perlu dipertanyakan. Kenapa tidak suka umpamanya Pak siapa namanya ini? Umpamanya si Pak Anton sana tidak suka berbuat intim, berarti tidak sehat, perlu dipertanyakan. Baik dengan tapi harus dengan nikah. Nah itu. Begitu juga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Nah, kemudian dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perkawinan. Nah, di situ juga di Undang-Undang 1 Tahun 2004 dijelaskan bahwa perkawinan akan ditepati agar hidup tentram. Itu. Kemudian bagaimana dengan perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009? Nah, di situ batas umur. Kenapa di batas umur 19? Jangan dibawanya. Karena kita ini supaya hidup langgeng, jangan cerai. Karena banyak permasalahan sekarang, banyak cobaan. Jadi kalau umur tidak matang, cobaan yang berat itu bagi laki-laki itu bila mana perempuan itu tidak punya apa-apa. Tapi cobaan yang berat bagi perempuan dan laki-laki bila mana laki-laki itu tidak pakai apa-apa. Jangan pakai apa-apa itu. Kalau malam, tapi itu kasihan. Nah itu. Bagaimana kita supaya hidup langgeng itu, hidup sakinah, itu harus ini. Ada nyanyiannya itu pernikahan, ada nyanyiannya itu. Pasangan yang di pokoknya nah itu saling kita saling hormat, apalagi saling menjaga, saling berikan musyawarah untuk sakinah. Jadi cara baik-baik itu gunanya kita, maka kita itu perlu untuk tadi katakan tadi musyawarah untuk sakinah. Bagaimana kita supaya sakinah? Perlu musyawarah di rumah tangga. Musyawarah yang disembunyikan itu rahasia-rahasia dibongkar itu diberitahu supaya kita sakinah. Jangan disembunyi. Nah, transparan. Ada suami disuruh transparan istrinya, baru suaminya sembunyi. Saya kira demikianlah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan kita mungkin bang sama kita atau teman kita atau mungkin istri kita memberikan dorongan. Ya itu. Itu namanya berkinerja. Tapi kalau kita hanya datang di kantor kemudian duduk menceritakan orang lain, ini si anu tidak bagus, ini si anu tidak bagus, ini dan sebagainya tidak bagus. Akhirnya apa? Yang ada yang terjadi di dalam institusi itu adalah ketidakberaturan. Ya.
tata kelola institusi itu menjadi tidak bagus karena di dalam ada sekam, ada api yang ibaratnya dalam sekam kita tidak lihat ada apinya, tetapi di sela-sela sekam itu ada asap. Kenapa ini ada begini? Dan itu merusak, tidak akan bisa maju. Ibaratnya dalam perahu itu ada dutu yang meroboti hanya bocor, itu yang tidak bisa. Nah itu saya kira salah satu tujuannya kita disampaikan di forum ini, sakinah mawaddah itu bukan hanya sakinah di rumah tangga, tapi sakinah juga di kampus. Ya. Jangan kita menjadi motor penggerak yang hal-hal yang tidak bagus. Mari kita menjadi motivator, menjadi penggerak yang bagus. Kalau ada sesuatu berita yang kurang bagus dan tidak menguntungkan, tidak usah. Apalagi kalau berdampak pada organisasi. Nah itu. Nah seperti itu. Jadi